Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak kurang suatu apapun. Dimudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang di Mangden Channel ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku tak bosan-bosannya untuk menyimak serta menonton video dari Mangden Channel ini. Dan kali ini Mangden Channel hadir lagi mengupload video tentang soal-soal hukum dalam pernikahan lanjutan. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan, edukasi, serta manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali soal-soal tentang hukum dalam pernikahan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama, disebut pernikahan mut'ah, pernikahan sigor, pernikahan muhalil, atau pernikahan orang yang ihram, atau pernikahan dalam masa iddah. Dan jawaban yang benar adalah pernikahan mut'ah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Rahman, seorang pelaut, ingin menikahi Amelia, namun dia masih terikat kontrak berlayar selama 2 tahun, sehingga menimbulkan kekhawatiran Rahman terhadap pemenuhan kebutuhan Amelia. Hukum pernikahan antara Rahman dan Amelia adalah wajib, sunnah, mubah, haram, atau makruh. Dan jawaban yang benar adalah makruh. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, titik-titik. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Terjemahan potongan tersebut terdapat pada yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 1, atau Quran Surat An-Nisa ayat 2, atau Quran Surat An-Nisa ayat 3, atau Quran Surat An-Nisa ayat 4, atau Quran Surat An-Nisa ayat 5. Dan jawaban yang benar adalah Quran Surah An-Nisa ayat 3. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan gadis atau janda disebut mas kawin, mahar mas, atau mahar mitsil, atau mahar seperangkat alat sholat, atau mahar musamma. Dan jawaban yang benar adalah mahar mitsil. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya adalah khuluk, atau tolak, atau rujuk, atau iddah, atau datang bulan. Dan jawaban yang benar adalah iddah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan dalam akad nikah adalah mas kawin, atau mahar mas, atau mahar mitsil, atau mahar seperangkat alat sholat, atau mahar musamma. Dan jawaban yang benar adalah mahar musamma. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua.
Soal berikutnya, adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama, dan harta kekayaan adalah pengertian dari tamish atau iddah, ijab kabul, akad, atau kafa'ah. Dan jawaban yang benar adalah kafa'ah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pernikahan yang akan dilakukan seseorang jika diniatkan untuk menyakiti istri, mempermainkannya, serta memeras hartanya, maka hukumnya adalah wajib, haram, makruh, sunat, atau mubah. Dan jawaban yang benar adalah haram. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, masa iddah bagi seorang istri yang ditolak suami dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan, atau 3 kali suci, atau 3 bulan, atau 3 kuruk, atau 6 bulan 10 hari. Dan jawaban yang benar adalah sampai melahirkan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun, atau 17 tahun. Dan jawaban yang benar adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 12 tahun. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Berikutnya, seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya tanpa minta izin kepadanya disebut wali, nasab, abdol, mujibir, hakim, atau muhakkam. Dan jawaban yang benar adalah mujibir. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, menurut jumhur ulama, bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dipinang seorang laki-laki adalah wajah dan telapak tangan, atau wajah saja, telapak tangan saja, atau seluruh tubuh, atau kepala. Dan jawaban yang benar adalah wajah dan telapak tangan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hukum meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan jawaban yang benar adalah haram. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain disebut iddah, rujuk, tolak, khulu, atau pasak. Dan jawaban yang benar adalah iddah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Aziza akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Joseph. Pada saat akan melangsungkan akad nikah, Joseph menjadi mu'alaf. Maka akad nikah pun berlangsung berdasarkan hukum Islam. Setelah 1 bulan menikah, ternyata Joseph kembali kepada agamanya yang semula. Berdasarkan hukum Islam, pernikahan Aziza dan Joseph dianggap batal dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Batalnya pernikahan Aziza dan Joseph merupakan contoh berakhirnya pernikahan yang disebut dengan tolak, hulu, zihar, nusyuk, atau pasak. Dan jawaban yang benar adalah pasak. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, seorang suami yang telah menjatuhkan talak bain kubro kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menikah lagi dengan mantan istrinya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah telah menikah dan hamil, atau menikah memiliki anak dengan suami baru, atau masih dalam masa iddah setelah bercerai, atau setelah habis masa iddahnya sesudah bercerai dengan suami barunya, atau menikah dengan dan mahar baru. Dan jawaban yang benar adalah telah habis masa iddahnya sesudah bercerai dengan suami barunya.
Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan istri, dan istri memberikan sesuatu barang kepada mantan suaminya. Talak semacam ini dinamakan pasak, talak, rujuk, bain, atau huluk. Dan jawaban yang benar adalah huluk. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kewajiban material suami pada istrinya adalah memberi perlindungan keselamatan kepada istrinya, memberi kesehatan badan dan rohani istri, atau memberi nafkah istri sesuai kemampuannya, atau memperhatikan keadaan istrinya, atau meningkatkan mutu keislaman istrinya. Dan jawaban yang benar adalah memberi nafkah istri sesuai kemampuannya. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Rasulullah SAW bersabda bahwa nikah itu termasuk sunnah. Barang siapa tidak melakukan sunnahku, maka yang pertama tidak sempurna amalnya, atau tidak akan mendapatkan keturunan yang sah, atau tidak mendapatkan kebahagiaan yang sah, atau tidak akan mendapatkan syafaat pertolongan dariku, atau tidak termasuk golonganku. Dan jawaban yang benar adalah tidak termasuk golonganku. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah dengan saudara, nikah secara sah menurut hukum negara dan tidak sah menurut hukum agama, atau nikah secara sah menurut hukum agama dan tidak sah menurut hukum negara karena tidak tercatat di kantor urusan agama, atau nikah di luar negeri, atau nikah yang tidak dihadiri saksi. Dan jawaban yang benar adalah nikah secara sah menurut hukum agama dan tidak sah menurut hukum negara karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, berikut ini adalah wanita yang tidak haram untuk dinikahi adalah saudara persusuan, atau saudara perempuan bapak atau adiknya istri setelah istri meninggal, atau saudara perempuan ibu atau ibu mertua. Dan jawaban yang benar adalah adiknya istri setelah istri meninggal. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Ibu Siti ketika menikah dengan Bapak Ahmad membawa seorang putri bernama Aisyah. Ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik, seandainya Bapak Ahmad ingin menikah kembali, maka terlarang baginya untuk menikahi Aisyah karena Aisyah merupakan mahram dengan sebab keturunan, persusuan, pertalian agama, di madu, atau pernikahan. Dan jawaban yang benar adalah pernikahan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh kantor urusan agama atau KUA, kantor kecamatan, sekretaris desa, kantor catatan sipil, atau bagian kependudukan. Dan jawaban yang benar adalah kantor urusan agama atau KUA. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku soal-soal tentang hukum dalam pernikahan lanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya soal-soal ini bisa memberikan edukasi, manfaat, wawasan bagi sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa tetap dukung Mang Den channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Den channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.